Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Latifah Tubaria. Saya akan menjelaskan materi mengenai orientalisme dalam pandangan postkolonialisme. Apa sih yang dimaksud dengan orientalisme? Jadi mungkin teman-teman udah mulai familiar lah dengan kata-kata orientalisme. Jadi di balik kata orientalisme ini terdapat konsep yang kompleks mencakup bagaimana dunia timur dipersepsikan, diinterpretasikan, dan sering sekali dikonstruksikan oleh dunia barat. Pembahasan atau topik ini dianggap penting karena ia tidak hanya berbicara tentang sejarah dan budaya, tetapi juga tentang bagaimana persepsi dan kekuasaan berperan dalam hubungan antar bangsa dan antar sistem nilai. Orientalisme mencurahkan sebagian besar perhatian mereka pada rasisme, anti kulit hitam atau antisemitisme. Penggunaan istilah orientalisme ini secara epitetis ini merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi istilah ini didorong oleh kewaspadaan dan menempatkan kaum rasis pada tempatnya. Orientalisme secara umum diberikan kepada orang-orang non-Arab, khususnya ilmuwan barat yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, baik itu dari segi bahasa, agama, sejarah, kebiasaan, peradaban, dan adat istiadatnya. Menurut Edward Said pada bukunya pada tahun 1978 menggambarkan bagaimana masyarakat di Timur Tengah dan Asia secara teratur disalahpahami dalam karya sastra barat dan penulisan ilmiah dengan cara menempatkan mereka lebih rendah, inferior terhadap bangsa barat itu sendiri. Oleh sebab itu, sarjana postkolonial merupakan kontributor penting bagi bidang ini karena mereka tuh memperluas fokus penyelidikan di luar pola pikir tradisional HI versi barat. Edward Said ini seperti mengakhiri atau menutup penggunaan dari orientalisme ini. Menurut Edward Said ini, orientalisme ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orientalisme sebagai disiplin khusus yang mempelajari wilayah tertentu, dalam hal ini adalah Timur, negara Timur dan negara Asia. Yang kedua adalah definisi yang sifatnya politis mengenai orientalisme dan epistemologi politis. Yang dimaksud dengan orientalisme itu adalah mode of thought, yang cara berpikir di mana dicirikan oleh oposisi biner, ada dua hal yang bertentangan, dan hal yang bertentangan itu secara frontal, yaitu satu timur dan satu barat. Jika dilihat dari dua sisi, yaitu sisi timur atau sisi barat, yang cara berpikirnya itu menjustifikasi. Jadi mereka tuh menjustifikasi bahwa orang barat itu dia tuh lebih efisien dan seterusnya gitu kalau dibandingkan negara timur. Yang ketiga ini adalah cara berpikir mengenai Timur yang mengidentifikasikan Timur sebagai tidak rasional, eksotis, malas, dan seterusnya. Orientalisme sebagai hubungan ekonomi politik yang diawali dengan definisi kedua oposisi biner tadi, yang kemudian cara berpikirnya itu digunakan untuk menundukkan Timur. Edward Said kemudian memperlihatkan dalam bukunya itu banyak sekali karya-karya barat yang menunjukkan seperti adanya orientalisme dan imperialisme ini. Bukunya Orientalisme, Said mengungkapkan bagaimana dunia barat membangun gambaran tentang Timur sebagai eksotis, terbelakang, dan inferior. Representasi ini bukan hanya rasis, tapi juga menciptakan pembagian biner antara barat yang rasional dan maju versus Timur yang irasional dan stagnan. Said menekankan bahwa rasisme sering digunakan sebagai alat melegitimasi dominasi politik, ekonomi, dan budaya oleh kekuatan kolonial dan imperialis. Melalui representasi stereotip tentang orang Timur dan yang lain, pihak dominan menciptakan narasi yang mendukung superioritas mereka dan menjustifikasi eksploitasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.